Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan laporan kasus mengenai sindrom Ramsay-Hunt. Di sini kami beranggotakan kelompok kloter ini akan menyampaikan mengenai sindrom Ramsay-Hunt. Di mana di mana insidensi terjadi Ramsay-Hunt sindrom ini diperkirakan kurang lebih 5 orang per 100.000 populasi di Amerika Serikat. Kemudian sebuah penelitian retrospektif 2017 menunjukkan bahwa kejadian Ramsay-Hunt syndrome pada anak itu sendiri tidak lebih 4% dan pada dewasa 1%. Jadi tidak begitu perbedaan. Kemudian untuk Ramsay-Hunt syndrome ini merupakan suatu kumpulan gejala yang terdiri dari otalgia akut yang diikuti dengan adanya pada area spesialis dan penyebaran varicella zoster dan kasus akan dengan aktivasi pada dermatoid. Kemudian aktivasi ini dapat menyebabkan inflamasi hepatik, di mana diagnosisnya ini ditegakkan dari anamnesis dan dari riwayat penyakit dahulu dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis sendiri dapat melakukan vertigo. Izin melanjutkan dokter untuk laporan kasusnya yang didapatkan dari hasil anamnesis, yaitu seorang wanita berusia 30 tahun datang dengan keluhan ruam vesikuler di telinga kanan sejak 7 hari yang lalu. Kemudian sejak 5 hari yang lalu, pasien juga mengeluhkan kedua wajah mengalami kelumpuhan dan sakit telinga kanan. Tidak ada keluhan otore atau infeksi telinga tengah sebelumnya. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat sakit kulit sebelumnya tidak ada data, kemudian untuk riwayat trauma sebelumnya disangkal, untuk pemeriksaan fisik telinga kanan, CAE terdapat edem dan hiperemis, untuk membran timpaninya tidak terlihat, dan telinga kirinya dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisik status generalis, kondisi umum baik, kesadaran komposmentis, untuk RR nadi, tekanan darah, dan suhu tidak dilakukan. Untuk status internus, kepala mesosefal, wajah hemiparesis sebelah kanan. Untuk kulit tidak dilakukan, didapatkan mata kanan tidak dapat menutup sempurna. Kemudian untuk mulut, bibir kanan tidak dapat digerakkan. Untuk leher dalam batas normal, kemudian toraks, paru-paru, jantung, abdomen, dan ekstremitas tidak dilakukan. Untuk pemeriksaan status lokalis, CAE hiperemis sebelah di telinga kanan, edema telinga kanan, dan terdapat discharge di telinga kanan. Untuk membran timpani telinga kanan tidak terlihat, refleks cahaya negatif, dan telinga kiri dalam batas normal. Untuk hidung, mukosa hiperemis tidak ada, dan septum deviasi tidak ada. Kemudian untuk pemeriksaan nervus cranialis 7, terdapat paresis dextra. Untuk tenggorokan tidak dilakukan, untuk pemeriksaan penunjang tidak ada data, dan diagnosis kerjanya Ramsay-Hunt syndrome. Baik dokter, izin melanjutkan. Untuk tinjauan pustaka, definisi dari sindrom Ramsay-Hunt merupakan suatu kumpulan gejala yang terdiri dari paresis facialis yang disertai dengan ruang vasikuler eritema pada telinga atau mulut, otalgia akut, dan gejala lain seperti tinnitus, kehilangan pendengaran, mual muntah, vertigo, dan nistagmus. Hal ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1907 oleh James Ramsay-Hunt. Sindrom ini merupakan suatu kasus paralisis facialis non-trauma yang sering terjadi, terkadang disebut juga dengan herpes zoster oticus karena memiliki karakteristik yang sama, yaitu ruam di telinga. Untuk epidemiologi tersendiri, di sini komplikasi yang merupakan komplikasi laten dari virus varicella zoster yang jarang terjadi dengan di Amerika, yaitu insidensinya kurang dari 200.000 dari keseluruhan populasi di Amerika Serikat. Insiden sindrom ini lebih tinggi pada anak dengan usia di atas 6 tahun sebesar 24,3% dibanding dengan anak yang berusia di bawah dari 6 tahun. Sindrom ini merupakan
penyebab kedua tersering dari parase fasialis setelah Bell palsy. Untuk studi di Indonesia sendiri tidak next. Untuk studi Indonesia sendiri itu tidak ditemukan data yang menunjukkan kejadian sindrom RAM sindrom. Hal ini mungkin disebabkan karena jarangnya kasus sindrom Ramsay-Hunt. Untuk etiologi sendiri, sindrom Ramsay-Hunt disebabkan oleh virus herpes zoster yang merupakan juga penyebab cacar air pada anak-anak dan herpes zoster pada dewasa, di mana pada sindrom ini virus varicella zoster bersifat inaktif dan saat daya tahan tubuh pasien menurun, virus tersebut mengalami reaktivasi, menyebar dan menginfeksi saraf fasialis. Untuk patofisiologinya sendiri, tahap awal virus varicella zoster masuk melalui saluran pernafasan atas dan mukosa konjungtiva. Lalu terjadi replikasi lokal dan menyebar melalui aliran darah. Lalu terjadi fokus replikasinya pada sistem RES, yaitu di hati dan limfa. Lalu pada fase ini akan mengakibatkan suatu lesi pada kulit dan mukosa. Selanjutnya virus ini dapat mengalami dorman, yaitu virus dapat dorman pada ganglion saraf sensorik dan saraf kranial. Pada saat daya tahan tubuh mengalami penurunan, maka virus ini dapat dilepaskan kembali ke aliran darah dan membentuk vesikel pada kulit dan mukosa saluran atas. Lalu dapat menyebar dan kelainannya itu sesuai dengan lokasinya setingkat dengan daerah ganglion tersebut. Pada nervus 7 timbul akibat reaktivasi virus varicella zoster menetap pada ganglion geniculatum dan proses ini disebut dengan ganglionitis. Ganglionitis menekan selubung saraf sehingga menimbulkan gejala pada nervus 7. Peradangan dapat meluas sampai ke foramen stylomastoid. Lokasi ruam bervariasi dari pasien ke pasien, seperti halnya wilayah yang dipersarafi oleh nervus intermedius, yaitu daerah ini merupakan termasuk anterior 2/3 dari lidah, langit-langit lunak, kanal auditori eksterna, dan pinna. Gejala lain dari nervus 7 ini nervus 8 ini, gejala lain kelainan nervus 7 juga dapat mengenai nervus 8 yang dapat mengakibatkan adanya gangguan seperti tinnitus, hilang pendengaran, mual, muntah, vertigo, dan nistagmus. Dan hal ini dapat menyebabkan parese pada kelumpuhan nervus fasialis. Selanjutnya untuk diagnosisnya, yaitu dilakukan adanya berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fungsi nervus 7 diperlukan untuk menentukan lesi, beratnya kumpulan, dan evaluasi pengobatan. Untuk anamnesis, dari anamnesis dapat ada riwayat terkena penyakit cacar air. Penyakit ini didahului oleh gejala prodromal seperti nyeri kepala, nyeri telinga, lesu, demam, sakit kepala, dan mual muntah. Lesi terdapat di telinga luar dan sekitarnya. Kelainan berupa vesikel berkelompok di atas daerah yang eritem. Edema dan disertai rasa nyeri seperti terbakar pada telinga dan kulit sekitarnya. Gejala yang biasanya dikeluhkan adalah nyeri telinga, ruam pada telinga atau mulut, adanya ipsilateral overmouth, parese wajah, nervus ke-7, vertigo, tuli ipsilateral, tinnitus, sakit kepala, gait ataksia, dan cervical adenopati. Nyeri telinga seringkali menjalar ke luar telinga dan nyeri bersifat difus dan tumpul. Nyeri muncul biasanya beberapa jam sampai beberapa hari setelah muncul ruam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan, dokter. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik dari inspeksi biasanya terlihat adanya vesikel pada meatus externus, konka maupun aurikuler. Disertai juga adanya limfadenitis atau peradangan pada kelenjar limfa bagian leher. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik nervus 7 sendiri, yaitu fungsi saraf motorik dinilai dengan cara menggerakkan otot-otot wajah utama
di muka, yaitu mulai dari pasien diminta untuk mengangkat alis, mengerutkan alis, mengangkat serta mengerutkan hidung ke atas, memejamkan mata kuat-kuat, tertawa lebar sampai memperlihatkan gigi, memoncongkan mulut ke depan sambil memperlihatkan gigi, kemudian menggembungkan pipi, bersiul, menarik kedua sudut bibir ke bawah, dan memoncongkan mulut yang tertutup rapat ke depan. Setiap gerakan yang dilakukan oleh pasien dibandingkan antara yang kanan dan kiri. Untuk penilaiannya yaitu diberikan skor 0 sampai 3, untuk yang gerakan normal diberikan normal dan simetris diberikan angka 3, untuk sedikit gerakan diberikan angka 1, apabila berada di antara 3 dan 1 maka diberikan angka 2, selanjutnya apabila tidak ada gerakan sama sekali diberikan angka 0. Kemudian dapat dilakukan tes topografi untuk menentukan lesi saraf facialis dengan tes Zimmer dan tes gustatory. Untuk tes gustatory sendiri ini digunakan untuk menilai dari nervus chorda tympani dengan cara membandingkan ambang rasa antara sisi lidah kanan dan kiri. Perbedaan 50% antara yang kanan dan kiri menunjukkan adanya patologis. Kemudian dilakukan tes Zimmer atau nasolacrimal reflex yang digunakan untuk mengetahui fungsi dari serabut-serabut saraf simpatis nervus 7 yang disalurkan melalui nervus petrosa superficialis mayor setinggi geniculatum dengan cara meletakkan kertas lakmus pada bagian inferior konjungtiva dan dihitung berapa banyak sekresi dari kelenjar lacrimalis tersebut. Kemudian derajat kelumpuhan dari nervus facialis dapat dinilai secara subjektif dengan menggunakan sistem House-Brakeman. Derajat tersebut dapat digunakan juga untuk evaluasi pengobatan. Dibagi menjadi grade 1 hingga grade 6. Untuk deskripsinya, untuk grade 1 normal fungsi dari nervus facialis, kemudian grade 2 mild dysfunction, adanya slight weakness noticeable on close inspection. Kemudian yang grade 3 yaitu moderate dysfunction, adanya obvious but not disfiguring difference between two sides, noticeable but not severe. Kemudian untuk yang grade 4 moderately severe dysfunction, kemudian grade 5 ada severe dysfunction, dan grade 6 total paralysis yang karakteristiknya no movement. Kemudian untuk pemeriksaan nervus 8 sendiri dapat dilakukan tes Darbutala yang menggunakan frekuensi 512 Hz untuk mempermudah interpretasi secara klinis, yaitu dilakukan tes Rine, Weber, dan Swabah. Pemeriksaan tersebut bersifat kualitatif. Terdapat berbagai macam, yaitu pemeriksaan, yaitu yang pertama tes Rine untuk tes yang bertujuan untuk membandingkan hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang pada pasien. Kemudian untuk pemeriksaan Weber yaitu tes pendengaran untuk membandingkan hantaran pada tulang telinga kiri dengan telinga kanan. Untuk tes Swabah sendiri yaitu tes untuk membandingkan hantaran tulang antara pemeriksa dan pasien antara pasien dan pemeriksa yang pendengarannya normal. Untuk interpretasinya sendiri yaitu normal apabila tes Rine-nya positif, tes Weber-nya tidak ada lateralisasi, dan tes Swabahnya sama dengan pemeriksa. Dikatakan tuli konduktif apabila tes Rine-nya negatif, kemudian dari tes Weber didapatkan lateralisasi ke telinga yang sakit, kemudian tes Swabahnya memanjang. Untuk tuli sensori neural dikatakan apabila tes Rine-nya positif, tes Weber-nya lateralisasi ke telinga yang sehat, dan Swabahnya memendek. Kemudian selanjutnya ada tes berbisik, yaitu tes ini bersifat semi-kuantitatif, menentukan derajat ketulian serta tes secara kasar. Hal yang perlu diperhatikan adalah ruangan yang cukup tenang dengan panjang minimal 6 meter. Dengan nilai normal tes berbisik yaitu 5/6 sampai dengan 6/6. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama yaitu ada audiometri nada murni atau pure tone audiometry. Pada sindrom Ramsay-Hunt sendiri biasanya didapatkan hasil sensori neural atau SNHL. Adapun di bawah ini contoh audiogram dari SNHL. Kemudian selanjutnya yaitu dapat dilakukan pemeriksaan PCR untuk mendeteksi adanya virus varicella zoster pada kulit yang terkena daerah telinga. Dapat membantu juga membedakan antara pasien Bell's palsy
dengan pasien sindrom Ramsay-Hunt pada tahap awal. Kemudian untuk diagnosis bandingnya sendiri, yang pertama ada Bell's palsy, yang kedua ada post-herpetic neuralgia, yang ketiga ada trigeminal neuralgia. Untuk tata laksananya sendiri, untuk penanganan awal dengan kombinasi antiviral dan kortikosteroid. Dikatakan efektif untuk menangani sindrom Ramsay-Hunt. Kortikosteroid dapat mengurangi inflamasi pada nervus kranial dan mengurangi nyeri serta gejala neurologis. Sedangkan acyclovir oral digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh herpes virus seperti virus varicella zoster. Untuk obat antiretroviralnya sendiri, merupakan ini pertama dari sindrom Ramsay-Hunt ini. Untuk obat yang biasanya digunakan yaitu acyclovir, yaitu dengan dosis untuk dewasa 5 kali 800 mg per hari selama 7-10 hari, atau acyclovir 4 diberikan 3 kali 10 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk valacyclovir dewasa 3 kali 1 gram per hari selama 7 hari, atau dapat diganti dengan famciclovir dosisnya 3 kali 250 mg per hari selama 7 hari. Untuk indikasi kortikosteroid sendiri harus diberikan sedini mungkin untuk mencegah adanya paralisis. Obat yang biasa digunakan yaitu methylprednisolone dengan dosis 500 mg pada hari pertama, 250 mg pada hari kedua dan ketiga, kemudian 100 mg untuk hari keempat. Dosis selanjutnya diturunkan secara bertahap. Dengan dosis prednisone setinggi itu, imunitas akan tertekan sehingga lebih baik digabungkan dengan pemberian antiviral. Kemudian untuk pengobatan topikal sendiri bergantung pada stadiumnya. Apabila stadium masih vesikel, bisa diberikan bedak dengan tujuan protektif untuk mencegah pecahnya vesikel agar tidak terjadi infeksi sekunder. Kemudian apabila erosif dapat diberikan kompres terbuka, apabila adanya ulcerasi dapat diberikan salep antibiotik. Bila paralisis fasial menetap lebih dari 60 hari tanpa tanda-tanda perbaikan, dapat dilakukan tindakan dekompresi. Untuk tindakan dekompresi sendiri dikerjakan pada segmen horizontal dan ganglion geniculatum. Untuk prognosisnya sendiri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu usia, adanya diabetes mellitus, hipertensi, dan vertigo. Pada pasien dengan diabetes dan hipertensi serta usia lanjut umumnya memberikan prognosis yang buruk. Penelitian menunjukkan penyembuhan yang komplit pada fungsi motor fasial sekitar 10-31%. Tetapi pada pasien dengan paresis fasial yang disertai disfungsi auditori dan vestibular umumnya memberikan prognosis yang lebih buruk. Sedangkan vesikel dan rasa nyeri biasanya menghilang dalam 3-5 minggu, tetapi sekitar 1 dari 5 pasien dapat menderita neuralgia pasca herpetik, yang biasanya sulit untuk diatasi. Berkurangnya pendengaran dapat bersifat permanen, vertigo dapat menghilang dalam beberapa hari hingga minggu. Selanjutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin lanjutkan, dokter. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari pertanyaan yang ada di video. Yang pertama, deskripsikan kelainan apa yang terlihat pada telinga kanan pasien. Yang tampak pada telinga kanan adalah tampak auricula dextra, edem, dan hiperemis, disertai lesi berupa vesikel berkelompok yang menutupi meatus acusticus externus. Kemudian nomor 2, apa kesimpulan yang dapat diambil dari pemeriksaan facial palsi pada pasien? Yaitu paresis nervus 7 kanan perifer, kemudian kelopak mata kanan tidak dapat menutup sempurna, kemudian ketika mengangkat alis kanan juga tidak terangkat, kemudian yang terakhir mulut merot ke kiri. Kemudian yang ketiga, apa diagnosis yang tepat pada pasien? Diagnosisnya adalah Ramsay-Hunt syndrome dengan House-Brugman skor 4. Kemudian yang terakhir, gejala lain pada sindrom Ramsay-Hunt adalah muntah, tinnitus, nystagmus, dan vertigo. Apakah hal tersebut benar? Jawabannya ya benar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sindrom Ramsay-Hunt sendiri merupakan suatu kumpulan gejala yang terdiri dari otalgia akut, disertai dengan timbulnya vesikel herpetik dan paresis facialis. Diagnosisnya sendiri ditegakkan apabila pasien pada anamnesis mengeluhkan nyeri telinga, mual, muntah, serta apabila tadi penjelaran infeksinya sudah mencapai ke nervus 8, bisa ditemukan gejala lain seperti adanya vertigo, serta kurangnya pendengaran serta pengecapan. Kemudian selain itu dari pemeriksaan fisik juga biasanya dapat ditemukan lesi berupa vesikel pada auricula, kemudian meatus acusticus externus, kulit di belakang auricula, serta membran timpani.
Kemudian untuk menata laksaannya sendiri tadi juga sudah dijelaskan bahwa SRH ditata laksana dengan menggunakan kortikosteroid dan antiviral. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk ringkasan. Jadi berdasarkan dari anamnesis yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya keluhan ruam vesikuler sejak 2 hari, adanya kelumpuhan pada wajah, kemudian telinga kanan mengeluhkan sakit. Kemudian dari pemeriksaan fisik didapatkan pada auricula telinga kanan terdapat edem, hiperemis, dan terdapat lesi vesikel. Kemudian membran timpani tidak terlihat. Pada wajah ditemukan hemiparesis wajah sisi kanan, kemudian pada mata, kelopak mata kanan tidak dapat menutup sempurna, kemudian pada mulut merot ke kiri, kemudian pada pemeriksaan cranial nervus 7 didapatkan paresis dextra. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien, dapat disimpulkan gejala-gejala yang disebutkan mengarahkan untuk diagnosisnya sindrom Ramsay-Hunt. Namun, untuk lebih menguatkan diagnosis, sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti audiometri dan PCR untuk mendeteksi virus Varicella zoster. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Zul. Bosnya siapa ini? Halo? Iya, dokter. Saya dokter. Apa bosnya? Azhar, dokter. Bosnya. Ya, ini ada beberapa yang perlu saya konfirmasi dulu ya, Mas. Itu kalau di presentasimu kan Bos Blackman pakai bahasa Inggris toh? Iya, dok. Itu kalau diterjemahkan gimana Mas, ke bahasa Indonesia, Mas? Coba jelaskan dulu. Kalau ke bahasa Yang ada di apa? Di slide sebelumnya. Di slide pembahasan ya. Bisa dideskripsikan dengan bahasa Indonesia kamu? Izin menjawab, dokter, untuk grading dari host Brackman sendiri dibagi menjadi 5 dokter. Yang pertama dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kondisi apakah saat istirahat simetris atau tidak, kemudian yang kedua dinilai dari kondisi mata, yang ketiga dinilai dari kondisi mulut, yang keempat dari gerakan dari kepala. Untuk yang grade pertama yaitu normal, tidak untuk grade 1 normal, tidak ada asimetris, untuk matanya juga normal, dapat menutup dan membuka secara sempurna, kemudian dari mulutnya normal, simetris, kemudian dari kepalanya juga normal. Kemudian untuk grade 2 yaitu dikatakan mild, untuk saat istirahat simetris, normal, kemudian dari matanya dapat mudah dan menutup dengan sempurna, kemudian dari mulutnya sedikit asimetris, kemudian dari kepalanya sendiri. Untuk dari kepalanya sendiri, adanya fungsi yang menurun. Kemudian yang grade 3 atau moderate, untuk saat istirahat simetris, dari matanya dapat menutup sempurna, tetapi dengan effort. Kemudian untuk mulutnya sedikit terkena, tetapi masih bisa normal, bisa. Kemudian untuk dari kepalanya gerakannya ada terganggu sedikit sampai moderate. Untuk grade 4 moderate to severe, untuk saat istirahat normal, kemudian untuk dari matanya tidak dapat menutup dengan sempurna, kemudian dari mulutnya asimetris dengan asimetris maksimal, kemudian dari kerutan di dahinya tidak ada. Kemudian untuk yang grade 5 atau severe yaitu dari saat istirahat tampak asimetris,
Kemudian dari matanya tidak dapat menutup sempurna, kemudian dari mulutnya hanya sedikit pergerakan, kemudian dari kerutan dahinya tidak ada. Sedangkan untuk grade 6 total paralisis yaitu didapatkan abnormalitas dari dapatkan paralisis dari mata, mulut maupun bagian dahinya, dokter. Cross check dulu ya. Tadi yang dimaksud gerakan kepala gimana sih maksudnya? Maaf dokter, itu maksudnya dahi, dokter. Dahi ya, bukan kepala ya, dahi ya. Dokter. Oh. Mohon maaf dokter. Kemudian kedua, turun lagi yang grafik SNL. Ya. Ini kok bisa ngomong SNL dari mana? Ini kan cuma satu. Ini AC apa BC ini? Untuk gambarannya sendiri itu dari telinga kanan dokter, kemudian tandanya bulat yang menandakan air conduction-nya dokter. Air conduction kenapa? Karena tandanya bulat dokter. Maksud saya disebut SNL jika yang lainnya boleh bantu yang sudah dapat kepeannya. Izin dokter. Ya. Mungkin kalau pada sensori neural AC dan BC-nya menurun dokter dan ditemukan dan tidak dan ini dan di tidak gambar ini gimana? Gambar ini hanya terdapat AC dokter. Berarti bisa disebut SNL? Maaf dokter, sepertinya belum dokter. Belum toh? Kurang apa? Harusnya ada BC dokter. Ya. Disebut SNL jika BC BC-nya menurun dokter. Dan ada terdapat gap. Ada gap? Tidak terdapat gap dokter. Ada gap tidak? Adanya. Coba Nabila, kamu Nabila tadi ya. Tidak dokter, tidak ada gap. Jadi disebut ada gap disebut SNL jika AC dan BC turun Pak enggak? Ya, turun dokter. Ada gap? Tidak ada gap. Kalau ada gap? Mixed hearing loss dokter. Syarat disebut gap gimana? Jarak AC dan BC lebih dari 20 desibel, 25 desibel. 10, 20, 25. 25 desibel. 25 apa 30? 25. Lebih dari sama dengan 10 desibel, dokter. 10 ya. 10 desibel di dua frekuensi yang berurutan ya. Jadi kalau cuma ada gap di satu frekuensi ya belum MHL. Syaratnya adalah ada jarak 10 desibel di dua frekuensi yang berurutan. Bisa 500.000 atau 1.000, 2.000 ya intinya. Clear ya? Clear ya? Diterima ya? Baik dokter. Baik. Terapinya coba, terapi tadi. Yang metil. Ini stop. Kalau yang presentasi ini sebagai dokter yang mau nerapi, metilnya dikasih apa enggak nih kira-kira? Itu kan ada catatan bahwa kalau metil setinggi itu imun akan tertekan toh. Jadi obat yang nanti akan diberikan pada kasus ini apa? Silakan. Ini dokter. Ya. Gimana? Kamu akan resepnya apa? Karena kalau ngasih metil segitu 500 mg per hari pertama itu kan dari statementmu kan akan menurunkan imunitas toh. Jadi obat yang kamu mau berikan apa? Saya bantu. Ini kira-kira mau mondok apa rawat jalan? Mungkin rawat jalan dokter. Rawat jalan dikasih 500 mg ya untuk metilnya pada hari pertama. Jadi kalau pakai yang metil yang 8 mg
miligram berarti 40. Maksud sehari minum 40 metil. Kalau pakai metil 8 mg loh ya. Kalau pakai metil yang 4 mg tablet itu, berarti sehari minum 100 tablet. Tidak, ya. dokter, mungkin diturunkan dosisnya. Ya, kamu kasih berapa? Opsinya satu dimondokkan, ini saya loh ya, kita mondokkan IV aja, tuh. Jadi pakai metil penisolon yang apa? Yang 125 mg itu IV aja. Mondok tapi ya, rawat inap maksudnya. Nanti tapering off di hari kedua sampai 4 hari. Atau kalau terpaksa dirawat jalan dari aciclovir dan prednison. Ini dosis prednison ini berapa ya? Di makalammu ini. Tidak ada tuh itu? Ini aja lah sebagai PR-mu, saya kasih opsi kalau rawat inap mau dikasih obat apa, kalau mau rawat jalan dikasih obat apa dengan dosisnya ya, Dik ya. Halo? Iya, dokter. Ya. Kemudian lanjut aja. Ini saya kasih komentar untuk operasi yang tadi apa? Operasi coba turun. Stop. Ini loh, dekompresi tadi loh, dekompresi. Ini dekompresi itu dikerjakan kalau kita yakin letak dari udemnya. Artinya sebelum dekompresi di-scan dulu ya untuk mencari letak dari udem facial nerve-nya. Tidak melulu langsung masuk ke segmen horizontal. Tidak ya, tergantung udemnya di mana dia. Oke, itu. Kemudian ini kira-kira diagnosisnya apa? Pasien ini. Terakhir. Diagnosisnya betul. Silakan. Izin dokter menjawab untuk diagnosisnya sindrom Ramsay-Hunt dengan grading host fragment-nya grade 4. Facial palsy ini mana? Untuk facial palsinya pada pasien terdapat kelemahan nyata, kemudian sudah tidak dapat mengangkat alis, serta sudah tidak dapat menutup matanya dengan sempurna, dokter. Nah, maksud saya, berarti ada dua diagnosis ya, Ramsay-Hunt syndrome dan facial palsy ya. Tadi kan ada dua diagnosis. Kalau dibuat satu kalimat gimana? Berarti diagnosisnya adalah sindrom Ramsay-Hunt grading host fragment 4 dengan facial palsy kanan, dokter. Salah. Apa? Facial palsy. HB berapa tadi? HB-nya? HB 4, dokter. Jadi facial palsy host fragment 4. Ini kira-kira penyebabnya udem atau putus sarafnya? Mungkin lebih ke udem, dokter. Jadi kalau udem kira-kira itu neuropraksi, apa axonotmesis, apa neurotmesis? Maksudnya apakah sarafnya itu tertekan saja, apa sampai neuronnya tertekan, apa malah sampai neuronnya aksonnya putus kira-kira? Karena udem mungkin lebih ke arah tertekan, dokter. Di neuropraksi ya? Iya, dokter. Jadi facial palsy host fragment 4, neuropraksi, et causa Ramsay-Hunt syndrome. Kira-kira kalau hanya gangguan di lakrimasi, gimana udemnya? Mana? Kalau
shimmernya masih normal, tapi ada gangguan lakrimasi di mata kanan, berarti kira-kira udemnya di mana nih? Ganglion? Ganglion? Ganglion gini? Nicolatum. Ya, jadi nama lengkapnya adalah facial palsy HB4 ya tadi ya. Iya, dokter. Neuropraksi, et causa Ramsian syndrome, tinggi ganglion geniculatum. Artinya kesimpulannya kalau diagnosis facial palsy itu yang lengkap adalah facial palsy jenisnya apa? Apakah neuropraksi, neuromesis, apa axonotmesis? Setelah jenis bisa derajatnya HB berapa, penyebabnya itu apa, dan setinggi di mana. Coba diulangi untuk diagnosis yang lengkap, Mas Sofi, silakan. Jadi facial palsy neuropraksi HB4 et causa Ramsay-Hunt syndrome setinggi ganglion geniculatum. Jadi clue-nya kalau mendiagnosis facial palsy terdiri dari 4 komponen toh? Ya toh? Iya, dokter. Apa komponennya? 1, grade, akhirnya HB, terus fragment. 2, jenis, kira-kira neuropraksi apa aksonot. 3, etiologi. 4, letaknya. Letak. Ya, dia ada ngomong diagnosis ada 4 komponen ya. Iya, dokter. Tadi PR-mu 4, PR-mu 1 aja. Kira-kira kalau rawat jalan obatnya apa? Kalau rawat inap obatnya apa ya? Terus satu lagi kemarin diagnosis yang yang PR yang saya baca kemarin itu rata-rata pada menjawab kalau maligna dikasih amok ya, benar ya? Silakan. Coba masing-masing koas dicek kembali jawabannya. Apakah betul kalau diagnosisnya OMSK maligna sebelum operasi dikasih antibiotik ya? Benar ya? Ada yang komentar? Daniel? Baik, dokter. Benar, punyamu kasih antibiotik dulu. Yang maligna. Gini, dokter, untuk mencegah adanya infeksi, dokter. Katarina, punyamu gimana? Punya saya, saya berikan antibiotik tetes telinga ciprofloxacin, kemudian langsung dirujuk, dokter. Ya. Asyar, punyamu kasih apa enggak? Ini dokter. Sari Satya. Nggih, dokter, sesuai yang saya baca di buku THTUI, dokter. Diberikan antibiotik golongan ciprofloxacin. Melinda? Mau kasih? Kasih juga, dokter. Richard? Kalau saya antibiotik ciprofloxacin 0,3% tes telinga, dokter. Kevin? Saya berikan, dokter. Albertus, Johan, Edi? Izin, dokter, saya juga sebelum pembedahan diberi terapi medikamentosa antibiotik terlebih dahulu, dokter. Sulung? Di dokter, saya berikan tetes telinga antibiotik, dokter. Pratiwi? Izin, dokter, saya juga memberikan obat tetes telinga antibiotik, dokter. Bisa? Bisa monitor? Bisa, tidak ada.
Ya. Hernanda. Oh, izin dokter. Iya, saya juga diberikan antibiotik. Hernanda. Izin dokter, berdasar yang saya tulis, yang antibiotik hanya saya berikan ke yang OMSK tipe benigna dokter. Iya, yang betul jawabannya Hernanda ya. Kalau maligna itu kan sudah mengarah ke atau genesisnya kan perilaku ganas toh. Kenapa dikasih antibiotik? Tidak ada titik tangkapnya, nggak ada maksud saya. Artinya kalau kamu mendiagnosis OMSK maligna, ya rujuk tanpa dikasih antibiotik. Kalau dikasih anti nyeri boleh lah, tapi kalau dikasih antibiotik, logikanya nggak masuk karena maligna itu berperilaku ganas. Karena sudah ada metaplasia mukosa ya. Jadi kalau metaplasia mukosa ya dikasih antibiotik ya nggak ada urgensinya. Fania, monitor. Ini dokter. Ada pertanyaan kamu? Belum ada dokter. Yang lainnya ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, terima kasih kerjasamanya. Yang tadi PR tadi satu soal saja. Nah, ini di email lagi ya, semuanya ya. Iya dokter. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.